Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Purba, NPM 193510-353 dari kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas minggu 5 dasar pemrograman mobile. Yang pertama yaitu mengenal React Native. React Native merupakan sebuah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android. React Native dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React dan diciptakan oleh perusahaan Facebook dan dirilis pada tahun 2015. Contoh aplikasi yang menggunakan React Native yaitu Instagram, Facebook, dan masih ada aplikasi lainnya lagi. Lalu selanjutnya, environment yang dibutuhkan untuk mengembangkan React Native. Yang pertama yaitu ada Node.js, lalu GitHub, Android Studio, lalu text editor. Untuk membuat aplikasi React Native, kita dapat membuat project dengan Expo dan juga dengan React Native CLI. Expo sudah banyak fitur-fitur yang langsung didukung oleh Expo-nya dan mempermudah dalam proses development. Lalu selanjutnya yaitu React Native CLI. Kita lebih leluasa dalam mengeksplor aplikasi dan bisa membuat aplikasi kita menjadi lebih kompleks tanpa ketergantungan dengan library yang disediakan oleh Expo. Lalu selanjutnya membuat project baru pada React Native. Untuk menginstal React Native, kita bisa menggunakan npm dan npx. Untuk npm, kita perlu menginstal package tersebut ke dalam laptop kita. Sedangkan npx tidak perlu menginstal React Native ke dalam laptop karena kita hanya perlu memanggilnya. Lalu dia akan memanggil React Native di package online tanpa perlu kita install library tersebut ke dalam laptop kita. Lalu selanjutnya yaitu menjalankan aplikasi React Native di emulator Android dan iOS. Yang pertama, pada Android, pertama masuk ke project yang kita ingin jalankan, lalu jalankan emulator, buka Android Studio, lalu configure, lalu plugins, FD Manager, lalu pilih emulator. Selanjutnya yarn start untuk menjalankan server React Native. Dan yang terakhir yaitu yarn Android untuk menginstal aplikasi Android ke emulator. Lalu pada iOS, yang pertama masuk ke project yang kita inginkan untuk dijalankan. Lalu jalankan emulator, open a simulator. Selanjutnya yarn start, dan terakhir yaitu yarn iOS. Selanjutnya yaitu struktur project React Native. Yang pertama ada yarn log, aktivitas dari yarn. Lalu node modules, yaitu kumpulan dari package yang kita gunakan. Lalu selanjutnya get ignore, yaitu mengecualikan beberapa file. Lalu terdapat prettiers dan slint, yaitu untuk bekerja sama dalam mengatur atau merapikan struktur dan untuk memunculkan informasi error. Lalu yang iOS, native dari project React Native untuk iOS, dan Android, native dari project React Native untuk Android. Lalu menyimpan project ke repository online. Yang pertama, kita buka dan buat repository, lalu masuk ke project kita, lalu lakukan git init, selanjutnya git remote add origin, lalu kita git commit,
Dan terakhir, git push origin master. Lalu selanjutnya, komponen dan basic komponen React Native. Yang pertama yaitu ada view. View ini untuk membungkus apapun. Lalu ada teks. Teks ini berguna untuk memunculkan teks atau tulisan. Lalu selanjutnya ada image. Berguna untuk menampilkan foto atau gambar. Lalu text input, yaitu aplikasi bisa menerima inputan dari user. Lalu terdapat ada scroll view, yaitu memberikan efek scroll. Dan yang terakhir style sheet, yaitu tempat menyimpan style. Lalu membuat komponen dengan fungsional dan class di React Native. Fungsional dan class akan menampilkan hasil yang sama. Hanya saja codingannya yang membedakan untuk keduanya. Fungsional dan class juga bisa digunakan bersamaan dalam satu project. Lalu pada codingan fungsional tidak memakai render, sedangkan codingan class memakai render. Sekian dari presentasi saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.